Arka dan Rio baru mengetahui, bahkan kini telah kehilangan selera makannya, karena terlalu khawatir pada kondisi Amanda pasca kejadian tadi. "Kamu pulang, ya?" ujar Arka kemudian. Amanda menggeleng. "Aku takut, mau sama kamu aja." "Ya udah kalau gitu, aku masih ada tag 4 adegan. Kamu di sini dulu sama Pak Darwis, sama Rio. Ada Mbak Arni juga tuh." Arka menoleh ke arah Mbak Arni yang tengah menelpon di bawah sebuah pohon, tepat di sisi mobil. Amanda pun mengangguk. Arka kemudian kembali ke lokasi syuting. Sementara Amanda ditemani Rio dan juga Pak Darwis. Tak lama setelah itu Mbak Arni masuk ke dalam mobil untuk ikut menemani Amanda. Rio dan Pak Darwis berjaga-jaga di luar sambil merokok. Beberapa hari setelah itu, Amanda seperti takut keluar rumah. Agaknya kejadian tersebut sangat membekas dalam ingatannya. Arka pun sampai membawa istrinya itu ke psikiater untuk mendapatkan penanganan. Setelah berkonsultasi beberapa kali, kecemasan Amanda mulai berkurang. Ia tak lagi ketakutan seperti di awal-awal. Bahkan hari ini, ia mengatakan pada Arka, jika dirinya akan pergi bersama Nadine, Keisa, Fiona serta Dito dan juga Fahri. Mereka janjian untuk makan bersama. Arka mengizinkan. Toh, waktunya lahiran masih minggu depan. Meskipun kini kontraksi palsu yang dirasakan Amanda sudah mulai sering terjadi. "Halo Bu Mil." Nadine dan yang lainnya antusias menyambut Amanda. Sementara yang disambut tampak tersenyum dengan nafas ngos-ngosan. "Hadeh, jalan dari lobi depan ke sini aja rasanya kayak mendaki gunung," ujar Amanda lalu duduk di kursi yang sudah lebih dulu disiapkan oleh Dito. "Berat banget ya, Mbak?" tanya Fahri seraya menatap Amanda. "Iya, makanya entar kalau lo berdua punya istri, jangan seenaknya sama mereka, apalagi sampai selingkuh-selingkuh, KDRT. Kasian tahu, lihat gue nih sampai nafas aja susah." "Kalau gue sih, setia Mbak." "Dito noh, penjahat wanita," ujar Fahri. "Enak aja, elu tuh." "Fucek boy," balas Dito. Udah, sesama buaya aja saling salah-salahin." Keisa mencoba meredam keduanya. "Lu juga, buaya betina," ujar Fahri. "Ho, udah berapa tuh cowok yang lu bikin jadi bucin?" Dito menimpali. Mereka semua pun lanjut berbincang lalu makan. Tak lama setelah itu, masing-masing dari mereka memberikan hadiah untuk Amanda. Isinya tentu saja perlengkapan bayi. "Waduh, makasih loh. Jadi enak," seloroh Amanda diiringi tawa mereka semua. "Mudah-mudahan bayinya Mbak Amanda pas sama ukuran yang kita beli," ujar Fiona. "Ya mudah-mudahan, amit-amit jangan sampai jumbo. Kelenger gue ngeluarinnya, pasti." Amanda membuat semua orang yang ada di situ kembali tertawa. "Gue mau ke toilet, ujar Nadine kemudian. "Ikut dong," Amanda beranjak. Ia dan Nadine pun menuju ke toilet, sementara yang lainnya tetap menunggu di tempat. Tak berselang lama, Nadine dan Amanda terlihat keluar dari dalam toilet. Tak ada yang aneh, sampai kemudian Amanda tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Nadine yang terkejut pun akhirnya bertanya, "Kenapa, Mbak?" Ujarnya panik. "Nggak tahu, ini sakit banget." Amanda mencoba mengatur nafas. Barangkali saja ini merupakan kontraksi palsu, namun sampai beberapa detik berikutnya sakit itu tak kunjung hilang. Rasa sakit itu semakin hebat.
Udah waktunya kali, Mbak. Nadine panik sepanik-paniknya. Nggak tahu, dokter bilang masih minggu depan. Ses. Orang-orang yang lalu lalang ke toilet, kini mulai memperhatikan mereka dan memberi pertolongan. Ini kenapa, Mbak? Tanya mereka pada Nadine. Mau melahirkan, ujar Nadine masih penuh kekhawatiran. Ia pun lalu menelpon Fiona. Vi, ke toilet Vi. Sekarang, Vi. Loh kenapa? Tanya Fiona cemas. Keisa, Dito dan Fahri pun terhenyak. Ini Mbak Amanda kayaknya mau lahiran deh, buruan. Apa? Mbak Amanda mau lahiran? Fiona dan yang lainnya kini bersitatap. Detik berikutnya. Gubrak, gubrak. Fiona, Keisa, Dito dan Fahri berlari pontang-panting ke arah toilet hingga mengundang perhatian banyak orang. Di sana Amanda sudah terduduk di lantai dengan ditemani Nadine dan juga pengunjung mal yang lain. Amanda terlihat meringis seraya memegang perutnya. Tiba-tiba security yang tengah patroli pun mendekat. Mereka bertanya dan Nadine menjelaskan. Tak lama setelah itu, mereka memberikan kursi roda pada Amanda. Fahri mengangkat tubuh wanita itu dan mendudukkannya di kursi roda. Saat menuju lift, orang-orang yang tadinya sudah masuk, kini keluar lagi. Mereka memberikan ruang untuk Amanda, Fahri dan juga Nadine. Sementara Dito, Fiona dan Keisa berlarian melalui eskalator karena harus mempersiapkan mobil. Mobil Dito pun tiba di depan lobi mall. Amanda langsung dibawa masuk. Dito, Fahri ada di depan, sementara Amanda didampingi Nadine dan Keisa. Fiona sendiri nyelip di belakang. Buruan, Dito, ujar Fiona kemudian. Kemana? Ya, ke rumah sakit, ujar mereka serentak dengan nada kesal. Sementara Amanda masih menahan sakit yang amat hebat di perutnya. Ya, rumah sakit mana? Bambang, Jamilah, Markonah, Dijah Yellow. Lu kata ini sinetron? Begitu bilang rumah sakit langsung sampai. Itu, Amanda mencoba mengambil nafas di sela rasa sakit yang menyerangnya. Rumah sakit GMC, ujarnya kemudian. Yang klinik? Rumah sakit? Lo tahu kan rumah sakit beda sama klinik. GMC tuh ada 2, ujar Fiona sewot. Apa bedanya? Perasaan sama aja. Buruan. Dito pun menginjak pedal gas mobilnya dengan penuh penekanan, hingga mereka semua pun hampir tersantuk ke depan. Gubrak. Pelan-pelan, Dito. Suara Fahri dan yang lainnya seakan hendak menelan Dito hidup-hidup. Iya, hening. Jangan pelan banget begini juga ah. Teriak mereka semua lagi. Keburu berojol ini anak di mobil, gerutu Keisa. Sementara mobil berjalan, Dito mengemudi dengan jantung berdegup kencang. Amanda berusaha menghubungi suaminya yang masih berada di lokasi syuting. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Duh, macet lagi. Ada apaan sih di depan? Tanya Nadine dengan wajah panik. Amanda sudah sangat kesakitan. Ada galian kabel, ujar Fahri kemudian. Cari jalan alternatif dong, bro. Dito memerintahkan Fahri. Fahri pun membuka aplikasi map yang ada di handphonenya. Nih lewat sini aja nih. Nembus perumahan ini, lempeng, ujarnya memberi saran. Tanpa basa-basi lagi, Dito segera mengarahkan kendaraannya ke sana. Jelas saja sepi, karena banyak sekali polisi tidur. Amanda makin mengeluh sakit ketika mobil mereka terlonjak-lonjak. Lagian kenapa bisa lewat sini sih, Dito, Fahri?
Ujar Kaisa gusar. Ya mana gue tahu kalau banyak polisi tidurnya, Fahri sih bukannya dilihat. Lah emang gue tahu di sini ada polisi tidurnya, orang di map kagak kelihatan. Tak lama Arka menelpon, saat Amanda tengah dilanda kontraksi terhebat yang pernah ia rasakan. Amanda, halo. Arka. Amanda setengah berteriak, seraya berusaha mengatur nafas. Kak. Kamu kenapa, men? Kak. Suara Amanda tertahan rasa sakitnya. Kamu kenapa? Tanya Arka kian panik, ia kini tengah berada di dalam mobil bersama Rio. Udah mau berojol, Kak. Ujar Amanda dengan susah payah. Apa? Jantung Arka berdegup kencang, sementara kini Rio memperhatikannya. Serius, men? Gubrak. Arka mendadak menghentikan mobilnya, hingga membuat kepala Rio hampir mencium dashboard. Ini kamu di mana sekarang? Tanya Arka. Di jalan. Di jalan mana? Arka semakin panik. Kamu langsung ke rumah sakit aja, aku di jalan menuju ke sana. Kamu di mana ini, sama siapa Amanda? Jangan buat aku takut. Fiona merampas handphone yang ada di tangan Amanda. Karena suara Arka terdengar olehnya, bahkan oleh mereka semua. Kak, pokoknya lo jalan aja. Ini gue Fiona. Fiona menyudahi telepon, Arka kini diserang sejuta kekhawatiran. Ri, Amanda mau melahirkan Ri. Hah? Kata lo minggu depan? Nggak tahu, aduh gimana nih? Gue harus gimana? Kak, sabar. Ujar Rio kemudian. Arka pun lalu diam dan mencoba mengambil nafas. Tak lama ia kembali menginjak pedal gas mobilnya. Namun perjalanan itu berubah menyeramkan, pasalnya Arka menyetir tak tentu arah. Kadang lurus, kadang ke samping, kadang zigzag saking paniknya. Kak, stop. Tapi, Ri. Stop. Tegas suara Rio terdengar, Arka pun menghentikan mobilnya. Tak lama Rio keluar dan menyuruh Arka bergeser. Arka pun pindah, kemudi kini dikendalikan oleh Rio. Dengan tenang Rio pun kembali menghidupkan mesin mobil, lalu berjalan dengan kecepatan tinggi stabil layaknya seorang pembalap. Mereka kini menuju ke rumah sakit. Rio mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah dan menyalip beberapa orang dari kiri. Tentu saja ini adalah perbuatan berbahaya yang sangat tak patut untuk ditiru. Tapi akan lebih berbahaya lagi, jika Arka yang melakukannya. Karena Arka saat ini tengah dilanda kepanikan dan juga kecemasan. Sementara Rio, meskipun ikut panik, ia masih bisa mengontrol pikirannya. Karena ia tak mengalami secara langsung emosi yang Arka rasakan saat ini. Ia lebih stabil dalam mengemudikan mobil tersebut. Suara ban yang berdecit, akibat beradu dengan halaman parkir pun terdengar. Arka yang sejak di perjalanan tadi memang sudah sangat resah itu pun membuka seat beltnya. Kak, tarik nafas dulu. Ujar Rio pada Arka. Arka pun menuruti perintah sahabatnya itu. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan perlahan pula. Tak lama setelah itu, mereka sudah tampak berjalan bahkan berlarian menuju ke bangsal tempat di mana Amanda kini ditangani. Fiona. Arka dan Rio menghampiri Fiona yang tengah berdiri bersama teman-temannya di sebuah koridor. Arka lalu diarahkan Fiona ke sebuah ruangan. Ia masuk, sementara yang lain menunggu di luar. Amanda. Arka menghampiri Amanda dengan penuh emosional. Ia memeluk dan mencium istrinya yang tampak kesakitan itu. Arka. Hanya itu kata yang keluar dari bibir Amanda.
Aku di sini, jangan takut ya, ujar Arka kemudian. Perut aku sakit banget, Kak. Iya sayang, aku tahu. Arka mengusap-usap perut istrinya yang setengah terbaring itu. Ia lalu dihampiri oleh seorang perawat, yang kemudian menjelaskan kondisi Amanda. Bayi mereka akan lahir hari ini, lebih cepat dari perkiraan dokter sebelumnya. Arka bertanya apakah ini adalah dampak dari sesuatu yang terjadi pada istrinya. Namun dokter mengatakan kontraksi ini alami dan memang sudah waktunya si bayi lahir. Kayaknya udah gak sabar ketemu orang tuanya. Dokter tersebut berujar seraya tersenyum pada Arka. Arka menghela nafas, ia bahkan tak bisa tersenyum begitu lebar lantaran khawatir dan kasihan pada istrinya. Namun ia masih sedikit memaksakan demi menghormati dokter tersebut. Dokter bisa lebih tenang menghadapi situasi seperti ini, tapi tidak dengan orang biasa seperti Arka. Arka menghela nafas, ia bahkan tak bisa tersenyum begitu lebar lantaran khawatir dan kasihan pada istrinya. Namun ia masih sedikit memaksakan demi menghormati dokter tersebut. Dokter bisa lebih tenang menghadapi situasi seperti ini, tapi tidak dengan orang biasa seperti Arka. Kak, sakit. Amanda kembali mengeluh pada Arka, ketika dirinya disuruh berdiri dan berjalan-jalan oleh dokter serta perawat. Guna menambah pembukaan, agar si bayi bisa lahir. Iya, aku tahu. Sabar ya. Arka memeluk Amanda, sambil terus membisikkan kata yang menguatkan istrinya tersebut. Kamu pasti kuat, ada aku di sini. Pembukaan diperiksa, sepertinya memang masih agak lama. Amanda kembali duduk di atas tempat tidur, kali ini Arka menyuapinya makan. Gak mau, Kak. Gimana mau makan coba, sakit banget kayak gini. Amanda agaknya mulai merasa stres, dengan rasa sakit yang melandanya. Arka lalu dengan sabar menasehati wanita itu. Men, kalau kamu gak makan, nanti kamu kehabisan tenaga, ada 2 loh yang mesti kamu keluarkan. Atau kamu keekar aja. Gak mau, lebih serem. Ya udah, makan ya. Aku suapin. Amanda lalu menerima makanan tersebut dan mulai mengunyah secara perlahan. Makanannya enak, ujar Amanda kemudian. Arka pun tertawa kecil. Enak kan, sayang loh kalau nggak kamu abisin. Amanda menarik nafas seraya menahan sakit, lalu kembali makan hingga habis. Tak lama setelahnya, Arka berbaring di sisi Amanda sambil memeluk istrinya itu. Ia juga memberikan usapan-usapan di perut Amanda, agar sakitnya sedikit berkurang. Kalaupun tidak bisa, paling tidak Amanda merasa didukung dan diperhatikan. Kak, aku boleh tidur nggak? Boleh, sayang. Tapi dulu mertua Rani bilang, nggak boleh tidur kalau udah mau lahiran. Udah nggak apa-apa, tidur aja dulu. Arka memberi izin, karena ia tahu itu tidak akan berhasil. Sebab di bulan-bulan terakhir ini saja, Amanda sudah sulit tidur. Apalagi sekarang saat kontraksi hebat dan pembukaan mulai terjadi. Sudah pasti wanita itu akan sulit terlelap. Namun demi menyenangkan hati istrinya, ia perbolehkan saja semua itu. Amanda memejamkan mata, ia mencoba untuk bisa tidur dan melupakan rasa sakit yang kadang datang dan pergi. Sampai kemudian ia pun menyerah karena kontraksinya makin menjadi-jadi. Amanda diminta masuk ke dalam sebuah batuk besar berisi air hangat, yang sudah diatur suhunya berdasarkan suhu air ketuban ibu di dalam perut. Ia menahan sakit dan Arka masih setia di sisinya. Tak lama setelah itu Arka pun masuk dan mendampingi istrinya itu. Kak, sakit. Amanda menyandarkan kepalanya di dada Arka. Hangatnya kulit sang suami,
membuat Amanda merasa begitu dilindungi dan disayangi. Iya sayang, tahu. Sabar ya, tarik nafas. Amanda mencoba menarik nafas, Arka memeluknya dari belakang. Sambil terus mengusap perut istrinya itu. Waktu berjalan, Amanda kian stres dengan rasa sakit yang ditimbulkan. Lama banget sih keluarnya. Teriaknya kemudian. Hei, Amanda. Arka mengingatkan istrinya. Namun Amanda lalu berkata dengan penuh kemarahan. Aku kesel, Kak. Nggak keluar-keluar dari tadi, sakit tahu nggak? Kamu mah enak nggak ngerasain apa-apa, aku tersiksa banget dari tadi. Iya aku tahu, aku tahu. Aku emang nggak bisa ngerasain sakit di tempat yang sama dengan kamu. Tapi aku juga sakit, men. Hati aku sakit ngeliat kamu kayak gini. Air mata Arka mengalir, ia menangis terisak penuh emosional. Amanda pun akhirnya ikut menangis. Perawat dan dokter menenangkan mereka, Arka kembali memeluk istrinya itu. Kita ini keluarga, men. Kita harus kerjasama, jangan mikir kalau kita adalah orang yang paling gak enak posisinya. Aku tahu kamu sakit, aku cuma bisa minta kamu sabar. Kita bikinnya sama-sama, kita bikinnya seneng-seneng. Sekarang harusnya kita seneng, karena mereka sebentar lagi keluar. Amanda menghela nafas lalu mengusap air matanya. Dokter dan perawat membiarkan momen penuh emosional ini berlangsung. Maafin aku, Kak. Ujar Amanda kemudian. Arka lalu mencium bibir istrinya itu. Kita sama-sama ya. Ujar Arka. Amanda mengangguk. Pembukaannya kini telah lengkap. Dek, Papa minta tolong ya. Jangan sakitin Mama lama-lama. Ayo nak, keluar pelan-pelan. Arka mengusap sekali lagi perut istrinya. Tak lama Amanda seperti merasakan dorongan yang sangat hebat dari dalam perutnya. HMMMPH. Huh. Ia pun mulai mengejan dan mengatur nafas. Terus, Bu. Perawat dan dokter memberi instruksi. HMMMPH. HMMMPH. Satu kepala bayinya keluar. Arka itu kepala, Arka. Amanda heboh dan panik melihat kepada bayinya sendiri. Arka pun sebenarnya sangat ketakutan, namun ia berusaha keras menyembunyikannya. Iya sayang, iya. Kamu tenang, ya. Ayo, coba lagi. Amanda kembali mengatur nafasnya, tak lama bayi itu seakan bergerak sendiri. Dokter membiarkan sampai bayi itu keluar dengan sendirinya. Arka itu bayi. Amanda seperti sangat terkejut, para perawat dan dokter hanya tersenyum. Ini reaksi paling lucu sepanjang mereka membantu pasien melahirkan. Mereka membiarkan bayi itu berada di dalam air. Karena bayi masih terikat plasenta, jadi bayi masih bernafas melalui saluran itu. Tak masalah ia terbenam di dalam air, karena di dalam rahim pun mereka hidup diliputi air ketuban. Amanda mengatur nafasnya kembali. Tak lama kepala bayi yang satunya pun keluar. Ia sudah tidak heboh lagi seperti tadi. Dan sama seperti saudaranya, bayi yang kedua ini pun tak memerlukan banyak tenaga. Setelah kepalanya keluar, tak lama seluruh tubuhnya pun keluar. Bayi yang satunya diangkat lalu dibawa ke pelukan ibunya. Tak lama setelah itu bayi yang kedua pun ikut diangkat dan dipeluk pula oleh ibunya. Amanda dan Arka menangis penuh haru, mereka berciuman untuk beberapa saat. Momen tersebut diabadikan dalam beberapa foto serta video, yang sudah satu package dari rumah sakit. Tak lama ari-ari bayi pun keluar, selesailah sudah keseluruhan proses kelahiran ini. Bayi tersebut dipeluk Arka untuk beberapa saat,
agar bayi merasa dilindungi dan diterima oleh kedua orang tuanya, dan agar suhu tubuh bayi tetap normal. Usai inisiasi menyusui dini, bayi kemudian ditangani oleh tenaga medis. Begitu pula dengan ibunya. Amanda tertidur lelap usai melahirkan, karena ia mengeluarkan 2 bayi sekaligus. Arka membiarkan istrinya beristirahat. Tak lama perawat tiba membawa bayi-bayi mereka. Bayi-bayi tersebut ditunjukkan melalui kaca pada Rio, Fiona dan yang lainnya. Mereka menyambut kelahiran keponakan mereka itu dengan penuh sukacita. Arka keluar sejenak dan berpelukan dengan Rio. Ia menangis di hadapan sahabatnya itu. Mulai sekarang, lo bukan lagi Arka yang dulu, yang bebas mabok, pergi pagi pulang pagi. Lo punya 3 tanggung jawab sekarang, Kak. Amanda dan 2 anak lo. Arka mengangguk lalu menyeka air matanya. Rio menepuk bahu sahabatnya itu. Fiona, Keisa, Nadine, Dito dan Fahri bergantian memberi selamat pada Arka. Arka pun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua. Mereka sebenarnya ingin berlama-lama di situ, menjenguk Amanda dan melihat para bayi lebih dekat. Namun mereka tak ingin mengganggu istirahat Amanda. Akhirnya mereka pamit pulang dan berjanji datang saat kondisi Amanda sudah stabil. Dari kejauhan, tampak Liana memperhatikan itu semua sambil tersenyum. Rio yang tak sengaja melihat wanita itu pun, akhirnya berkata pada Arka, "Gue kesana dulu, bro." Arka tersenyum dan menepuk bahu sahabatnya itu. Rio pergi menyusul Liana. "Li." Kali ini Liana menoleh. Ia tak lagi menghindari Rio. "Kamu dari mana tadi?" tanya Rio pada wanita itu. "Dari dokter kandungan," jawab Liana kemudian. Wanita itu kini sudah tampak jauh lebih tegar dari sebelumnya. Rio pun lalu menemani Liana. Sementara di ruangan, setelah beberapa saat berlalu, Amanda pun terbangun. Ia melihat Arka yang tengah menggendong salah satu bayinya, sementara bayi yang lain tampak tertidur pulas pada boks kaca yang terletak di sisinya. "Arka, tuh, Mama udah bangun." "Halo Mama." Arka mendekatkan bayinya pada Amanda. "Yang ini nggak tidur, Kak?" tanya Amanda pada suaminya itu. "Yang ini terjaga mulu dari tadi. Yang itu lihat aja sendiri," ujar Arka seraya tertawa. Amanda mengambil lalu menggendong bayinya yang tengah terlelap itu, sementara yang satunya tetap di tangan Arka. "Cakep-cakep banget, Kak," ujarnya memperhatikan raut wajah si bayi. "Mukanya kamu, tapi matanya kayak aku," lanjut Amanda. "Bibir mereka kayak kamu, men." Iya. Amanda tersenyum. Arka lalu mencium kening istrinya itu. "Namanya udah dikasih, Kak?" "Udah, tuh ada di gelangnya." Amanda melihat gelang bayi yang kini tengah berada dalam gendongannya. "Kevin Liam Afka Adrian." Lalu Arka menunjukkan gelang bayi yang ada dalam gendongannya. "Kian Luke Aska Adrian." Keduanya kini sama-sama tersenyum. Tamat.